Assalamualaikum, Mas. Gil mencium aroma parfum gaharu saat kedatangan Safiyah. Astagfirullah, kenapa bau kemenyan? Bau gaharu kan aroma kesukaan Rasulullah, Mas. Gil mengangkat wajahnya. Pulpen di tangan terjatuh. Mata almondnya terjatuh di lantai keramik putih. Safiyah. Jakunnya naik turun. Apa yang kamu pakai? Oksigen di ruang kerja yang dikelilingi rak buku itu terasa menipis. Gil hampir sesak napas dan kejang-kejang memandang silaunya Safiyah. Kamu mau melakukan sunnah malam Jumat kan, Mas? Kenapa kamu pakai baju seperti itu? Gil sulit mengendalikan dirinya. Walau bagaimanapun dia pria normal. Safiyah memperhatikan dirinya yang mengenakan lingerie warna merah terawang. Itu pilihan Marwah yang mengatakan ampuh untuk mengeratkan pernikahan. Kamu sudah gila. Gil memegang kepalanya. Jangan mendekat. Kamu mau menggodaku. Jangan mimpi. Lah kan Mas yang bilang mau melakukan sunnah malam Jumat. Makanya aku pakai baju dinas malam Jumat. Apa? Baju dinas malam Jumat? Gil hampir gila menghadapi kepolosan istri yang bak bidadarinya. Safiyah, aku memang ingin melakukan sunnah malam Jumat. Tadi Pak Ustadz sudah memberiku buku amalan malam Jumat. Kamu pikir apa? Demi apapun pipi Safiyah berwarna merah jambu. Dia ingin berteriak dan menghilang saja. Aku haramkan kamu pakai seperti ini lagi. Pergi sana. Gil sudah berkeringat menahan gejolak dalam dirinya. Betapa bodohnya dia menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Safiyah sedang di fase cantik-cantiknya. Tentu mampu membawanya ke surga sana. Safiyah juga yang malu setengah mati membalik badan untuk pergi dari sana. Tunggu dulu. Safiyah membalik badan lagi. Mas berubah pikiran. Gil yang masih mengenakan baju koko warna putih itu menghampiri Safiyah. Mengambil nampan dari tangan sang bidadarinya. Jangan mimpi. Gil bergetar saat menggandus Arnold rambut panjang yang indah milik Safiyah, aroma bunga yang melenempatkannya. Mas. Safiyah memergoki Gil yang sempat memejamkan mata saat rambut Safiyah terbang ke arah hidungnya. Pergi sana. Gil semakin menggila karena Meni 3 entuh ke Fleet Safiyah yang sel 3 embut dan sesatu nda sutra. Gil lekas mengunci pintu ruangan itu. Dia kep 4 nasan karena apa yang dilakukan Safiyah. Ingat Gil. Kendalikan dirimu. Gil benar-benar berkeringat kepanasan. Dia memutuskan untuk mandi untuk meredakan gauge nolak dalam dirinya yang mernol entah meng satu nginkan hal itu. Safiyah rasanya tidak mau keluar kamar. Sebab, ide gila Marwah mendekatkannya pada malaikat maut. Tok, tok, tok. Sa, kamu tidak ke kantor hari ini. Gil mesem-mesem karena tadi malam Safiyah cukup berani menggodanya. Gil sangat tahu Safiyah sosok yang lemah lembut dan pemalu. Jika diingat lagi dia ingin tertawa terbahak-bahak. Safiyah masih dalam mode malu luar biasa. Pokoknya baju dinas malam Jumat itu dibakar saja, lirihnya pelan. Mas, aku gak enak badan. Aku di rumah saja. Safiyah tak mau membuka pintu kamar. Mungkin sehari 2 hari Safiyah baru bisa bertemu dengan Gil. Supaya kadar malunya sedikit berkurang. Jangan bilang kamu masuk angin karena pakai baju dinas malam Jumat tadi malam. Safiyah menutup kupingnya dengan bantal. Gil puas menahan tawa yang hampir meledak. Dia membiarkan Safiyah tidak ikut ke kantor dan lekas pergi dari depan pintu kamar Safiyah. Tiba-tiba Safiyah mendapati ponselnya berbunyi. Marwah. Gara-gara dia nih. Astagfirullah. Bikin malu saja. Safiyah membaca pesan dari Marwah. Marwah, Sa, aku sudah menonton konten Dokter Kaluna semalaman dan cari informasi dari internet.
Marwah, kamu tahu aku dapat informasi penting. Dokter Kaluna dibesarkan di panti asuhan. Dia yatim piatu dan tidak punya orang tua angkat. Aku kirimkan artikelnya deh. Kamu baca sendiri. Apa karena ini juga Gil sayang sama Kaluna? Safia semakin penasaran dengan sosok Kaluna. Sementara itu Gil yang sudah tiba di lobi kantor bertemu dengan Yusuf. Ada urusan apa lagi ke sini? Gil memperhatikan buket bunga mawar merah yang dibawa pria brewokan dengan setelan jas warna navy. Kali ini bukan urusan pekerjaan Tuan Gil. Yusuf membuka kacamata hitam memindai Gil dengan setelan jas hitam. Ia akui CEO Daisy Group itu memang tampan. Gil dengan wajah galaknya menyilangkan tangan. Lalu untuk apa datang ke sini? Proyek sudah berjalan. Kita tidak ada temu janji. Aku datang ke sini untuk bidadariku. Huek. Gil ingin memuntahkan wajah Yusuf. Gil merampas buket bunga mawar merah itu. Melemparnya ke tong sampah. Safia, tidak masuk hari ini. Aku juga alergi bunga. Asisten pria di samping Gil langsung menoleh. Sejak kapan Tuan alergi bunga? Sejak hari ini. Aku ingin muntah. Gil dengan tatapan sadisnya menatap Yusuf. Yusuf tetap konsisten senyum. Tidak mengapa. Aku akan memberikan bidadariku bunga mawar merah di luar jam kerja. Gil sudah berjalan beberapa langkah. Tunggu sebentar Tuan Gil. Yusuf menghampiri pria jangkung itu. Tolong jaga calon istriku selama 1 tahun ini. Setelah itu aku akan melamarnya. Apa kamu bilang? Bidadari. Gil menarik kerah baju Yusuf. Kurang ajar. Buff. 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 Gil menamparkan pipi Yusuf berkali-kali. Menonjok perutnya sekuat tenaga. Menendang organ vitalnya berkali-kali. Gigi Yusuf copot dan dia mengeluarkan darah. Sekali lagi aku mendengarmu memanggil Safia bidadari. Aku akan potong lidahmu. Bahkan aku sembeli burungmu sekarang juga. Cuy. Buff. 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 Ampun Gil. Gil tetap menonjok perut Yusuf hingga meludahinya berkali-kali. Lalu dengan kekuatan penuh sang CEO itu menendang Yusuf hingga terlempar bermeter-meter hingga ditabrak mobil. Organ tubuh Yusuf terenam urai. Hahaha, rasakan itu. Gil menyeringai. Maaf, Tuan Gil. Yusuf melambaikan tangan. Gil baru sadar dari lamunannya yang membantai Yusuf. Sayangnya, pukulan, tamparan, kata-kata kasar, dan tendangan maut hingga Yusuf ketabrak mobil itu hanyalah khayalan. Gil masih bisa menahan diri agar tidak kebablasan. Tentu reaksi yang berlebihan akan menurunkan kredibilitas sebagai seorang CEO. Dengan gaya coolnya, Gil memasang wajah mode dingin. Maksudmu apa memintaku menjaga Safia selama 1 tahun ini? Yusuf tersenyum miring. Saat ini bidadariku sedang bekerja denganmu dan dia sedang mengandung. Jadi aku hanya ingin memohon dengan kerendahan hati untuk bersikap lembut pada Safia. Gil sudah mengepalkan tangan ingin menonjok mulut pria brewokan itu. Dari mana kamu tahu Safia hamil? Mata almond Gil hampir robek. Waktu itu aku hendak melamarnya menjadi istriku, tapi Safia mengatakan kalau dia sedang hamil. Gil terkekeh. Itu artinya dia menolakmu. Beberapa orang yang lewat di lobi kantor membungkuk dan menyapa CEO itu. Gil sedang dalam mode emosi meledak-ledak. Rasanya dia ingin mencincang siapa saja yang lewat di sana. Aku akan berusaha untuk mendapatkan hatinya. Jadi, tolong jangan sakiti bidadariku. Yusuf mengedipkan sebelah mata lalu pergi. Aku akan menunggunya 1 tahun lagi. Bersama anak buah Gil segera masuk ke dalam lift. Dia menarik kerah baju asistennya.
Kurang ajar. Berani-beraninya rombongan sirkus itu datang ke kantorku. Tuan. Sang asisten sampai menjulurkan lidah karena dicekik Gil. Saya bisa mati. Lebih baik dia mati saja. Gil mendorong asistennya. Setiap orang yang ada bersamanya dia omeli tanpa henti. Ada saja kesalahan orang yang membuatnya ngamuk. Setibanya di ruang kantor, kemarahan Gil semakin akut. Prak, bruk, baf. Seluruh barang habis dilempar Gil. Pajangan, piala dan rak buku berjatuhan. Tidak ada yang berani masuk ke dalam ruangan singa yang tengah senewan itu. Pak Gil, kenapa sih bro? Tanya sekretaris pria yang lain. Bodyguard Gil berbisik di depan pintu. Obatnya lagi habis kali. Pak Gil sekarang agak aneh. Kenapa? Kadang dia lembut, alim, sering ke masjid, terus tiba-tiba marah kayak ibu-ibu komplek lagi PMS. Kadang juga kayak anak SMA yang habis dikokok sama pacarnya berseri-seri. Iya, dulu kan dingin sekali orangnya. Cuma dokter Kaluna yang bisa mencirkan Pak Gil. Sudahlah, jangan bergosip. Nanti bisa disemprot sama si singa yang lagi ngamuk di dalam sana. Gil duduk di kursi yang satu-satunya tempat tersisa untuk menenangkan diri di dalam ruang kantor. Ada apa denganku? Astagfirullah. Gil mengusap wajah. Gil sendiri tak mengerti kenapa percikan api kemarahan itu bisa berkobar dalam hati. Hanya karena Yusuf memanggil Safiyah bidadari. Tentu saja Gil ingat amalan untuk menenangkan jiwa adalah dengan berzikir. Dia mengambil tasbih pemberian Safiyah berwarna pink. Senyum Gil tiba-tiba terbit di tengah amarah yang membuncah. Tidak. Dia masih belum bisa menyebut sikapannya tadi adalah cemburu. Gil tak mau mengkhianati cintanya pada Kaluna selama bertahun-tahun. Aku hanya mencintai Kaluna. Sayang. Maafkan aku. Gil memejamkan mata dan mulai melafazkan kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Safiyah yang berada di rumah sangat merindukan kedua orang tuanya. Dia mengelus perut yang sudah mulai membuncit. Nak, kita harus apa sekarang? Safiyah menghela napas. Menyalakan televisi yang ada di kamarnya. Sore itu Safiyah malas untuk keluar kamar. Lagi pula tidak ada tanda-tanda Gil akan pulang. Menatap ruangan serba putih itu Safiyah semakin bosan akut. Telepon Umi kali ya. Dia menggigit bibir bawahnya. Coba nanya kabar Umi sama Marwah sajalah. Safiyah tahu kebiasaan Marwah sore hari biasanya senam zumba. Berkali-kali pemilik mata belok itu menelepon, tapi tidak diangkat juga. Namun, Marwah menghubunginya lewat video call. Assalamualaikum, Uhti. Marwah berpeluh dengan pakaian olahraga warna pinknya duduk bersandar di dinding ruangan warna putih. Gimana? Berhasil proyeknya? Lengire merah yang aku pilihkan bikin dia lengketkan. Bikin geli iya. Udahlah gak usah bahas soal itu. Bikin malu. Safiyah menyingsing lengan gamis hitamnya. Berbaring di sofa coklat dan mengecilkan suara TV. Yah, kok gitu? Kamu terlalu kaku sih. Mungkin Gil suka lingeri yang motif macan tutul atau pakaian suster. Supaya kalian bisa main dokter suntik-suntikan. Tawa Marwah meledak. Astagfirullah, pembicaraan macam apa ini? Safiyah menggelengkan kepala. Dia akan mengusirku kalau begitu lagi. Aku juga malu setengah mati. Ini semua gara-gara kamu, wah. Marwah masih memegang perut karena sakit mentertawakan bayangan Safiyah menggunakan kostum suster. Aku nelpon kamu bukan bahas soal hal itu. Ini soal Umi sama abiku. Keadaan mereka gimana? Safiyah tahu dia telah dibuang, tapi ada sebuah firasat yang menggerakkannya untuk datang. Maaf Sa. Marwah memegang kepalanya.
Aku sampai lupa memberitahumu. Gus Ilham katanya kepeleset di WC, terus 2 hari yang lalu juga drop terus dibawa ke rumah sakit, tapi sudah dibawa pulang ke pesantren. Tuh kan. Aduh, ya Allah. Aku mau pulang. Aku rindu wah sama mereka. Lebih baik jangan dulu Sa. Kasian nanti kamu makin stres. Jaga saja kandunganmu. Sebagai seorang anak tentu Safia sangat mengkhawatirkan ayahnya. Matanya pun sembab. Benak bergejolak hebat. Aku mau istirahat dulu wah. Safia meletakkan ponselnya. Dia memainkan remote-nya. Safia berhenti di channel berita di televisi yang menyiarkan info tentang Daisy Group. Nak, itu ada papa kamu. Wajah Safia kembali cerah sambil mengelus perutnya. Tentu saja wanita yang sedang mengandung benih CEO itu fokus menatap ketampanannya di televisi. Pemirsa, untuk saat ini Daisy Group sedang menonjol lewat bisnis di berbagai sektor usahanya. Namun, kontribusi perusahaan untuk negara juga tidak kalah besarnya. Gil yang baru keluar dari restoran dan baru selesai makan siang dengan Menteri Perdagangan, dikerumuni wartawan. Permisi Pak, apakah ada wacana untuk kerjasama pemerintah dan juga Daisy Group? Gil dengan gaya sok cool-nya menatap tegas pada kamera. Memberikan kesan ketampanan yang berharisma hanya miliknya. Sesuai dengan visi misi Daisy Group yang bersinergi membangun negeri, kami akan siap untuk membuka lapangan kerja baru dengan proyek madani. Safia terkesima dengan lugas dan kecerdasan yang memukau dari Gil. Meski kadang lidah tajamnya sulit ditoleransi, tapi sosok sepertinya sangat dibutuhkan untuk memberi penghidupan bagi banyak orang. Lihat nak, papa kamu sangat hebat. Safia meneteskan air mata. Hanya saja Safia harus mengandung bayi rahasia milik CEO itu. Dalam waktu 1 tahun apakah yang akan terjadi? Safia tak bisa menerawang. Hanya bisa berharap Gil mencintainya karena Allah. Dubrak. Suara pintu masuk ke rumah itu terbuka dengan sangat keras. Safia merapikan rambut panjangnya yang indah. Menyemprot aroma parfum teh yang memikat. Rasa malunya sudah sedikit memudar. Saat tiba di ruang tamu, Manik Hazel. Safia yang indah memindai betapa kusutnya Gil. Astagfirullah, Mas kenapa? Safia hendak meraih tangan Gil. Jangan sentuh aku. Gil menepis tangan Safia. Safia terpelanting hingga menghantam dinding. Au! Mata bulat Safia panas dan cairan bening itu keluar. Gil bergegas menghampiri Safia yang tak sengaja terjatuh olehnya. Sa, maafkan aku. Safia menangis memeluk lututnya. Dia begitu sensitif apalagi dengan sikap Gil yang sesuka hati. Tolong jangan nangis lagi. Gil kelabakan menenangkan Safia yang meraung seperti anak kecil. Safia terus terisak sampai tersedak dan sesak napas. Mas jahat sama aku. Sa, aku tadi tidak sengaja. Gil berlutut mengelus kepala Safia. Tangisan Safia bukannya surut, tapi malah membludak pilu. Sa, tolong jangan seperti ini. Gil coba mengelus kepala wanita itu, tapi ditepis lagi. Ya sudah, kamu mau minta apa? Isak Safia agak surut, tapi masih tersengal-sengal. Aku mau. Mas peluk aku. Dek. Kembang kempis dadanya mendengar permintaan manja sang istri kecil. Gil merentangkan tangan dan memeluk Safia yang duduk bersandar di dinding putih itu. Safia hening setelah Gil benar-benar mau mewujudkan permintaan recehnya. Tak seperti biasanya Gil akan ngamuk bahkan memaki. Namun, kali ini Gil seperti kesurupan malaikat. Mas, aku boleh minta lagi gak? Safia masih berusaha mengeluarkan isakannya agar sang suami tetap melunak. Gil menunduk. Wajah mereka hanya berjarak sejengkal tangan orang dewasa.
Demi apapun Gil berani bersumpah bahwa Safia adalah pemilik mata terindah itu. Apa permintaanmu? Dan menghipnotisnya untuk bersikap lembut. Aku mau mas temanin aku jenguk Abi di kampung besok. Abiku sakit. Terdengar jelas deru napas Gil yang berat. Memejamkan matanya sebentar. Meresapi aroma teh di sore itu dari sang bidadari. Mas, gak mau ya? Bahu Safia kian merosot dengan bibir terbelahnya yang manyun. Hanya hari Minggu besok. Setelah itu kita pulang. Aku ada banyak kerjaan. Safia membalas pelukan Gil. Dia tak ingin momen itu berakhir. Tentu saja Safia suka sisi lembut Gil yang sangat langka ia tunjukkan padanya. Jangan nangis lagi. Aku mau istirahat. Gil membantu Safia berdiri. Aku tidak mau pewarisku ikut stres. Safia mengangguk. Minggu pagi, Safia datang ke kamar Gil. Mas, bangun. Ini sudah subuh. Nanti kita telat loh ke kampungku. Perjalanan kita bisa memakan waktu seharian. Gil masih menutup dirinya dengan selimut. Namun, keharuman dibalut kesegaran parfum teh milik Safia membangunkannya. Kita pergi belanja buat oleh-oleh, tambah Safia lagi. Gil memperhatikan Safia yang tetap konsisten cantik meskipun masih subuh. Ayo salat. Nanti kita bisa kemalaman. Safia menarik-narik tangan Gil. Kita pakai helikopter saja. Itu akan lebih cepat. Terus mendaratnya di mana? Di kuburan. Astagfirullah, rusak dong kuburannya mas. Gil menggaruk kepala menghadapi tingkah istri polos nan kaku itu. Mas, mau kemana? Mau mandi? Mau ikut? Gil meregangkan tangannya. Pipi Safia bersemu merah. Dia tak berbakat jadi perayu. Malah malu setengah mati. Aku tunggu di dapur. Tidak perlu sibuk. Kamu hanya perlu menjaga pewarisku. Untuk oleh-oleh. Satu kampung juga bisa aku belikan. Masalah transportasi, aku sudah menyuruh orang-orangku untuk mengurusnya. Safia mengangguk lalu lekas keluar dari kamar si CEO sombong itu. Dia tak kuat jika Gil selalu memamerkan kehebatan dan pamornya sebagai CEO. 2 jam kemudian, Safia hanya membawa koper. Semoga Abi mau menerima kehadiranku. Padahal Safia belum mengatakan pada orang tuanya dia akan datang ke sana. Bahkan dengan marwah pun tidak. Gil sudah siap dengan outfit polo shirt warna hitam yang memamerkan otot bisep dan tricepnya. Serta celana chino warna krim dan sepatu slip-on yang semi-formal. Wah, mas udah kayak model. Safia ternganga di balik cadar hitamnya. Gil menyimpan satu tangannya ke saku celana chino. Jangan katakan soal identitas asliku pada keluargamu. Aku tidak mau mereka menuntut apapun setelah kita berpisah lagi. Tuh kan, gumam Safia. Lidah tajam Gil mulai bergerilya. Dia harus mencari strategi baru agar Gil tetap pada mode lembut.